Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NPM 17410212, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan memaparkan makalah saya mengenai analisis nilai moral sastra Indonesia tahun 2000. Intisari, tujuan penelitian makalah ini adalah 1. Mendeskripsikan apa yang melatar belakangi lahirnya sastra 2000. 2. Mendeskripsikan tinjauan hubungan nilai moral dalam karya sastra. Adanya nilai moral dalam karya sastra sebagai pesan menunjukkan bahwa karya sastra bernilai tinggi. 3. Ideologi feminisme dalam sastra angkatan 2000. Apabila dibandingkan dengan angkatan 1970, maka apa yang dilakukan oleh pengarang perempuan angkatan 2000 telah mengalami lompatan yang cukup jauh. Kata kunci, sastra angkatan 2000, nilai moral, dan juga ideologi feminisme. 1. Pendahuluan. Sastra angkatan 2000 atau sering disebut dengan sastra mutakhir, dekade 90-an dan angkatan 2000, memasuki era reformasi yang sangat anti KKN dan praktik otoriter, penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran, mengandung renungan religiusitas dan nuansa-nuansa sufistik, menampilkan euforia, menyuarakan hati nurani dan akal sehat untuk pencerahan kehidupan multidimensional. Pada masa angkatan 2000 ini, banyak sekali muncul pengarang wanita. Mereka umumnya menulis dengan ungkapan perasaan dan pikiran yang tajam dan bebas. Yang kedua yaitu nilai moral. Dari Eseo 1986-22 menyatakan bahwa secara etimologis kata moral berasal dari bahasa Latin yang berarti tata cara kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tinjauan hubungan nilai moral dalam karya sastra. Adanya nilai moral dalam karya sastra sebagai pesan menunjukkan bahwa karya sastra bernilai tinggi. Hal itu karena karya sastra diciptakan pengarang tidak semata-mata mengandalkan bakat dan kemampuan berkreasi. Tetapi pengarang melahirkan karya sastra memiliki visi, inspirasi, itikat baik, dan juga perjuangan sehingga karya sastra yang dihasilkan bernilai tinggi. Karya sastra senantiasa menawarkan pesan moral yang berhubungan dengan sifat-sifat luhur kemanusiaan, memperjuangkan hak dan martabat manusia. Yang ketiga yaitu ideologi feminisme dalam sastra angkatan 2000. Apabila dibandingkan dengan angkatan 1970, maka apa yang dilakukan oleh pengarang perempuan angkatan 2000 telah mengalami lompatan yang cukup jauh. Meskipun masih menyuarakan ketertindasan isu-isu ketertindasan perempuan. Dalam angkatan 2000, umumnya pesan ideologi feminisme yang disampaikan tidak sampai menceramai dan terkesan memarahi pembaca. Terkadang hanya isyarat tubuh dan tanpa banyak kata seorang tokoh perempuan dapat dengan mudahnya mengalahkan laki-laki dari berbagai bidang tidak terkecuali dalam hubungan seksual seperti yang berkembang pada karya sastra sekarang yakni di tahun 2000-an. Yang keempat yaitu penutup. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa angkatan 2000 lahir karena ketidakberhasilan sastra angkatan reformasi yang disebabkan tidak adanya juru bicara, dan oleh karena itu, Korrie Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Adanya nilai moral dalam karya sastra sebagai pesan menunjukkan bahwa karya sastra bernilai tinggi. Hal itu karena karya sastra diciptakan pengarang tidak semata-mata mengandalkan bakat dan kemampuan berkreasi. Tetapi pengarang melahirkan karya sastra memiliki visi, inspirasi, itikat baik, dan juga perjuangan sehingga karya sastra yang dihasilkan bernilai tinggi. Ideologi feminisme yang disampaikan dalam sastra angkatan 2000 tidak sampai menceramai dan terkesan memarahi pembaca. Terkadang hanya isyarat tubuh dan tanpa banyak kata-kata seorang tokoh perempuan dapat dengan mudahnya mengalahkan laki-laki. Kelebihan karya sastra tahun 2000. 1. Pencerminan sebagai karya reformis di mana terjadi revolusi dalam bentuk. 2. Penggunaan tema yang beragam. 3. Kekuatan narasi yang lancar dan mengalir. 4.
Banyaknya muncul karya sastra pembangun jiwa. 5. Kejadian menarik yang inspiratif banyak digunakan pengarang dalam menuliskan karyanya. Kekurangan karya sastra tahun 2000. 1. Banyak munculnya sastra perkelaminan yang cenderung merusak moral bangsa. 2. Adanya lapisan sastrawan muda dengan ekspresinya yang menggebu-gebu berkata secara terbuka, bebas, dan tidak terlalu memperhatikan nilai moral yang berkembang di masyarakat. Sekian pemakaran makalah saya mengenai analisis nilai moral sastra tahun 2000. Bila terdapat kesalahan atau kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.